Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mala Dewi dengan NIM 2001020037 dari Prodi Akuntansi di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Atlas untuk pengauditan. Aplikasi Atlas sendiri ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan. Bantuan tersebut berupa penyiapan dokumentasi, kertas kerja yang terintegrasi, mulai dari tahap pra-perikatan hingga pelaporan. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan indeks nomor C300, yaitu penelaahan umum. Nah, pada kertas kerja ini digunakan oleh preview untuk memastikan bahwa seluruh aspek tahapan audit mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting telah diselesaikan dengan baik. Apabila masih terdapat isu yang belum terselesaikan dengan baik, maka preview akan memberikan respon atau masukan untuk ditindaklanjuti. Preview selanjutnya akan memastikan agar tindak lanjut atas respon atau masukan yang telah diberikan telah dilaksanakan secara memadai. Bagaimana cara pengisiannya? Yang pertama, kolom yang perlu diisi secara manual adalah kolom yang berwarna kuning, yaitu kolom saran preview, kolom tindak lanjut saran preview, kemudian ada kolom preview dan paraf, kemudian ada kolom tanggal. Kemudian yang kedua, setelah mereview tahapan-tahapan audit yang telah dilaksanakan dan memperhatikan keterangan pada kolom kesimpulan dan penyelesaian kesimpulan yang merupakan isian otomatis yang berasal dari kesimpulan pada tahapan audit sebelumnya. Preview secara manual mengisikan hasil review yang diperoleh pada kolom saran review. Nah, di sini kita harus melihat dulu bagaimana kesimpulan-kesimpulan atas audit-audit yang telah dilakukan. Nah, di sini kan kesimpulan dan penjelasan audit kesimpulannya kan masih kosong, karena di audit sebelumnya itu kita belum mengisi. Nah, ini ada beberapa kolom-kolom yang telah diisi, misalkan nih, ada alokasi kerja belum yang memadai, ada materialis belum ditentukan, ada komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai, dan seterusnya. Ini, kolom ini, yang putih ini, diisi secara otomatis dari kesimpulan di tahapan audit sebelumnya. Jadi apabila tahapan audit sebelumnya belum kita isi, maka di kolom kesimpulan ini tidak ada isinya. Karena kita tidak bisa mengisinya manual. Ketika kita mengklik salah satunya, maka akan muncul seperti ini. Maka yang diisi secara manual adalah kolom yang berwarna kuning ini. Kemudian, apabila terdapat saran dari reviewer, maka preview memberikan saran tersebut dengan mengisi secara manual pada kolom saran review. Selanjutnya, preview harus memastikan sampai dengan saran tersebut ditindaklanjuti secara memadai untuk kemudian diisikan hasilnya pada kolom tindak lanjut saran reviewer. Seperti itu. Jadi, ketika kita memberikan saran review, maka kita juga harus menindaklanjuti dan kita harus memastikan bahwa saran preview itu telah dilakukan. Nah, apabila tidak terdapat kondisi yang menjadi isu atau tidak perlu diberikan saran oleh previewer, maka preview mengisikan NA pada kolom saran review dan kolom tindak lanjut saran reviewer. Nah, ketika tidak ada hal yang menjadikan isu atau tidak ada yang ingin disimpulkan atau yang tidak ada diberikan saran, maka pada kolom saran review dan tindak lanjut review ini diketikkan NA. Ya, diketikkan NA. Kemudian dengan tindak lanjut review juga, jika tidak ada yang ingin disarankan oleh reviewer, maka dituliskan aja adalah NA. Begitu seterusnya jika tidak ada yang ingin diberikan saran. Kemudian, preview selanjutnya membubuhkan inisial pada kolom preview dan paraf, serta mengisikan tanggal selesainya pelaksanaan seluruh kegiatan review pada kolom tanggal. Nah, nanti ini diisi tanggalnya dan preview dan paraf. Dituliskan inisialnya.
Nah, setelah auditor selesai melaksanakan review pengungkapan laporan keuangan, maka auditor harus mengisikan kolom kesimpulan dengan memilih drop down yang telah tersedia sehingga status KKP menjadi completed. Nah, setelah ini nanti ada kesimpulannya yang terisi otomatis dari hasil audit sebelumnya, kemudian secara preview dan tindak lanjut reviewnya yang kolom ini sudah kita isi secara manual, maka yang akan dilanjutkan setelahnya adalah memilih kesimpulan ini dengan memilih menu drop down. Apakah penilaian ini itu mutu penilaian mutu ini telah memadai atau penilaian mutu ini tidak memadai. Maka statusnya ini pada kolom status KKP ini akan menjadi komplit. Jika pada kolom kesimpulan ini auditor memilih drop down penilaian mutu tidak memadai, maka muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Pada kolom tersebut ini auditor bisa mengisikannya dengan manual ya, seperti itu. Menjelaskan mengapa penilaian mutu ini tuh tidak memadai. Nah, sebagai tahap akhir, auditor harus mencetak kertas kerja ini untuk dapat dibubuhkan paraf atau tanda tangan basah atau asli pada kolom reviewer dan paraf. Review dan paraf. Nah, ini. Jadi, auditor akan mencetak kertas kerja ini, kemudian akan mendapatkan tanda tangan asli. Selanjutnya, auditor dapat men-scan kertas kerja ini yang telah diisi secara lengkap untuk dilampirkan dengan menggunakan menu hyperlink pada Microsoft Office Excel pada kolom lampiran kertas kerja. Jadi, begitulah cara pengisian aplikasi ATLAS pada indeks C300, yaitu penelaahan mutu, di mana kolom-kolomnya ini ada yang diisi secara otomatis dan ada kolom yang diisi secara manual. Kolom yang secara otomatis ini didapatkan dari hasil audit sebelumnya. Dan kolom kuning ini kita isi dengan manual. Bagaimana kasarannya, bagaimana tindak lanjutnya, dan tanggal berapa saran preview itu atau tahapan audit itu telah dilakukan. Ketika selesai mengisi semuanya, maka pada kolom kesimpulan ini kita harus memilih bagaimana statusnya, apakah sudah memadai ataukah belum memadai. Jika belum memadai, maka di sini jelaskan alasannya mengapa. Nah, ketika kita selesai memilih kesimpulan tentang kertas kerja ini, maka kolom status KKP-nya menjadi komplit. Begitulah penjelasan saya tentang pengisian indeks ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.